Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk kembali hadir dalam kegiatan masih dalam satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Saya Ruli Faisal sebagai CGP Angkatan 11 dari SMK 1 Sumedang. Hari ini di hari Selasa tanggal 13 Agustus, kegiatan yang kita laksanakan adalah berupa diskusi diseminasi budaya positif. Kegiatan ini awalnya kan akan kita mulai di jam 10 kalau nggak salah, tapi kebetulan tadi ada pemadaman listrik. Tadi Bu Gati sudah kesini jam 11 Bu ya. Pak, kalau Bapak kena pas dulu, aduh mau cek ibu, ibu-ibunya menuju ke Bu Enila. Jadi saya sangat mengaturkan terima kasih atas kesediaan waktunya, kerelaannya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang mana meskipun ini adalah kegiatan yang sifatnya terpaksa, mungkin ya agak terpaksa karena memang salah satu kegiatan yang harus saya ikuti, harus saya laksanakan. Namun secara konten, secara materi, saya pikir kegiatan ini harapannya memang bisa menjadi kegiatan yang biasa kita lakukan agar supaya terjadi diskusi-diskusi yang positif mengenai kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah. Jadi nanti pada kegiatan ini saya akan mencoba memaparkan materi budaya positif yang terdiri dari beberapa materi sebenarnya. Pertama ada disiplin positif, kebijakan dan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mengenal tentang istilah-istilah ini, dan mungkin juga secara penerapan ada beberapa atau mungkin sebagian besar dari Ibu Bapak sudah melaksanakan apa-apa yang kita sebut di modul adalah namanya budaya positif. Tentu terus terang saya pun dalam penerapannya belum terlalu banyak hal yang saya laksanakan, karena kalau saya pribadi justru dapat materi ini ya karena kegiatan ini aja Bu, belum pernah saya dapat materinya di luar kegiatan ini. Jadi bagi saya ini satu hal materi yang baru, meskipun mungkin ada beberapa irisan, ada beberapa materi yang mungkin pernah kita dapatkan di kegiatan lain. Nah, maka dari itu tentu di akhir nanti saya sangat mengharapkan masukan, terutama di pengalaman Bu ya. Kalau secara teoritis proses pemahamannya relatif mudah sebenarnya, karena bukan hal yang benar-benar baru gitu. Hanya saja dalam penerapannya tentu ini akan yang saya alami saat ini baru berapa bulan lah gitu ya. Penerapannya memang ada sedikit benturan-benturan dengan hal-hal yang realita terjadi di lingkungan kita, baik mungkin pemahamannya yang kurang mendalam atau juga mungkin karena ya realitanya teori itu harus ada teori-teori pembanding. Ini hanya salah satu teori yang dipelajari Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon setelah pemaparan saya fokus ke pemaparan teoritis saja. Di akhir kita akan adakan diskusi tentang lebih fokusnya di penerapan mungkin ya, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang pernah melaksanakan atau punya pendapat atau pandangan yang berbeda. Nah, sebelum kita mulai, saya kemarin sudah coba Bu, ternyata susah juga dengan anak-anak. Kita coba senam otak katanya untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan refleks dan sebagainya, mencegah penyakit
lupa, amnesia, demensia, dan Alzheimer. Boleh sambil, mari udah coba ya Dit ya? Iya. Ternyata susah. Boleh sambil duduk aja Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai ke materi. Kalau main drum biasanya bagus ya, tapi kalau yang belum terbiasa memang susah juga. Ya Bapak Ibu itu untuk awalan saja, sebagai karena di siang hari biasanya memang agak susah fokus ya, apalagi anak kita, murid-murid kadang-kadang susah juga fokus di jam-jam kritis seperti ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa punya manfaat bagi kita sendiri dan bagi siswa khususnya. Oke? Budaya positif. Nah ini budaya positif ini adalah salah satu modul yang kami pelajari, yang saya pelajari di PGP Angkatan 11 tentang budaya positif. Ada beberapa item di dalamnya: disiplin, teori, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya perubahan paradigma bisa Bapak Ibu coba nanti di kelas gitu ya. Cobalah buka tas dengan base ada bergantian.
Masing-masing A, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan yang boleh secara mandiri, diskusikan boleh dengan tulisan A, B. Jadi satu orang itu memegang mengepalkan tangan, yang A, yang B itu dia mengepalkan tangan seolah-olah dia menggenggam satu hal yang berharga gitu. Nah, si B bertugas untuk membuka kepalan tangan itu. Nah, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, umumnya ini sebenarnya bukan bisa kita coba di luar pembelajaran, di luar kegiatan ini. Kebanyakan ketika mempraktikkan ini, saya pernah coba ini satu kali dengan rekan-rekan gitu ya. Kebanyakan pasti memang susah ketika kita membuka tangan kepalan orang lain. Kebanyakan sih nggak bisa, karena kan kalau terlalu brutal dikeleketek gitu-gitu kan repot gitu ya. Tapi intinya dari pembelajaran ini adalah maksudnya paradigmanya bahwa setiap orang itu pasti berkeyakinan atau melakukan apa-apa yang mereka yakini itu penting buat mereka gitu. Sekuat apapun kita di luar meminta tangan kepala itu dibuka, mereka yang menutup mengepalkan tangan biasanya tidak akan mau membuka, karena yang mengepalkan tangan menganggap bahwa mereka harus menjaga apa-apa yang mereka anggap penting gitu. Nah, ini salah satu psikiater, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori menyebutkan bahwa ada beberapa ilusi yang dianggap sejauh ini kita menganggap bahwa ilusi-ilusi ini, kenapa disebut ilusi? Karena secara hasil penelitian Dr. William Glasser ini ternyata pertama ilusi guru mengontrol murid, karena pada dasarnya tadi seperti yang tadi itu ya, murid sebenarnya tidak bisa dikontrol karena mereka hanya melaksanakan apa yang mereka anggap penting. Kalaupun mereka mau disuruh, itu lebih pada mereka membiarkan diri mereka untuk disuruh, bukan karena kita yang sebagai orang yang bisa menyuruhnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini menurut penelitian Dr. William, bahwa ilusi ini adalah hal-hal yang biasa kita anggap benar. Hanya saja hasil penelitiannya ternyata tidak menunjukkan hal yang sesungguhnya gitu. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon artinya kita menganggap bahwa realitas kita sama dengan orang lain, padahal di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda, kebutuhan kita dengan kebutuhan murid gitu ya. Pandangan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat gambaran yang berbeda secara teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ke bawahnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di stimulus respon dan teori kontrol ini adalah salah satu hasil penelitian Dr. William Glasser tadi, yang mana stimulus respon ini adalah hal-hal yang biasanya kita anggap hal yang kita yakini itu benar gitu. Padahal pada hasil penelitiannya menyatakan hal berbeda. Kita punya kebutuhan yang berbeda dengan orang lain. Dalam konteks kita sebagai guru, tentunya kebutuhan kita dan kebutuhan murid itu tentu berbeda gitu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu motivasi ini hal yang biasa kita pahami di sekolah gitu ya. Nah, kaitannya dengan tadi, ini sebenarnya dasar dari disiplin positif. Dalam dunia
Ada yang disebut dengan kebajikan universal. Kebajikan universal ini maksudnya adalah nanti untuk item-itemnya ada banyak ya. Nanti akan saya share untuk materinya. Tapi pada intinya adalah yang disebut dengan kebajikan universal ini adalah hal-hal yang diyakini oleh semua orang, lintas suku, lintas ras, lintas gender, bahwa itu hal yang baik. Misalnya seperti yang sering dicontohkan di pendidikan itu misalkan menggunakan helm gitu. Kita menggunakan helm kadang-kadang banyak dari anak-anak kita yang ke sekolah kan banyak yang nggak pakai helm ya, karena mereka masih menganggap bahwa memakai helm karena aturan kepolisian, padahal kita bersepakat kalau memakai helm itu lebih pada aspek keselamatan gitu. Terus juga mungkin contohnya dilarang membuang sampah ke sungai sembarangan, anu mice teruntah di sing dihakan juri kayak gitu Bu, saking ku ambek. Nah banyak hal semacam itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan nilai kebajikan yang ingin dituju dari larangan atau aturan itu adalah bahwa kebersihan gitu ya, kebersihan. Nah kebajikan universal ini kurang lebih seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang disepakati oleh semua orang bahwa itu bernilai baik. Ada profil Pancasila dan beberapa hal, ada beberapa teori yang menyebutkan, tapi pada intinya sebagai ibu bapak guru saya yakin ini bukan hal yang asing ya, bukan hal yang bukan hal yang terlalu susah didengar. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, dari teori ini tadi disinggung di awal ya. Di awal disebutkan bahwa tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Maksudnya motivasi yang ketiga yang ini nih. Yang pertama ada 3 motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya terjadi karena motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah yang ketiga untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah kedua motivasi di atas eksternal ini untuk mendapat imbalan dan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya didorong oleh motivasi dari eksternal. Nah sedangkan motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Tentunya ini bukan dalam konteks baik buruk ya, bukan dalam konteks baik buruk, tapi lebih kepada realita teoritis mengenai motivasi. Kadang-kadang motivasi kita memang harus didorong oleh motivasi eksternal. Kalau di lingkungan kita mungkin kan takut kenapa sholat karena supaya tidak masuk neraka gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan, tentu itu bukan hal yang negatif juga. Tapi juga ada motivasi yang sifatnya karena ingin dapat imbalan baik dalam konteks organisasi ataupun dalam konteks-konteks yang pribadi. Nah tentu harapan kita kepada murid-murid selain dari 2 hal di atas ini, tentu harapan yang paling akhir adalah motivasi internal, menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya gitu. Nah motivasi internal ini itu biasanya lebih bersifat permanen dibanding motivasi yang kedua, yang 2 di atas, yang ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan gitu. Nah, lanjut dari hukuman itu yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, pada prinsipnya restitusi ini sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya relatif asing ya dengan istilah ini, karena terus terang saya baru mendapat
baru mendengar istilah ini ketika mengikuti kegiatan PGP. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, tapi pada prinsipnya restitusi menekankan pada kesadaran secara bertanggung jawab dari pihak yang dinyatakan bersalah. Ini ditandai dengan proses menciptakan kondisi bagi individu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, fokusnya pada perubahan dari motivasi internal mereka tadi, dikaitkan dengan motivasi yang ketiga ini. Kalau yang pertama menghindari hukuman, yang kedua ingin dapat imbalan. Nah, restitusi menekankan kepada motivasi yang ketiga, motivasi yang menggerakkan dirinya sendiri, sehingga kita membimbing, kalau dalam konteks kita sebagai guru, kita membimbing murid supaya mereka menemukan menemukan kesadaran sehingga mereka mau memperbaiki kesalahannya dan mereka bisa kembali kepada lingkungan atau komunitasnya. Kalau mungkin di kelas, mereka kembali ke kelasnya sebagai pribadi yang bukan orang yang bersalah, tapi menjadi pribadi yang kuat yang telah selesai dengan tanggung jawabnya dia sebagai seorang siswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal tentang kaitannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dalam teori yang tadi disampaikan oleh Dr. William Glasser ini itu dimasukkan dalam kategori identitas gagal. Nah, identitas sukses itu dimasukkan berupa konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, murid akan belajar taat peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, poin-poinnya dari beberapa item ini nanti akan saya share lagi ya, tapi pada prinsipnya hukuman ini dinyatakan sebagai satu identitas yang gagal karena hukuman itu biasanya berlaku satu arah gitu ya, dari guru kepada siswa. Tapi kalau konsekuensi biasanya didasarkan atas kesepakatan. Kalau restitusi itu berfokus pada bagaimana si anak menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya dengan bimbingan kita. Secara teori seperti itu Bapak Ibu. Sederhana sekali gitu ya. Dan di contoh-contohnya pun di modul-modulnya biasanya kasus-kasus yang dimunculkan di restitusi ini masalah anak yang terlambat, kesiangan, kasus-kasus yang relatif agak mudah gitu ya. Padahal di kita kan kasusnya agak variatif juga. Nah, ini satu lagi yang mungkin ingin saya coba diskusikan nanti gitu ya. Ada yang namanya semacam pendapat dihukum oleh penghargaan. Alfikon menyebutkan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena pada teori disampaikan oleh Dr. Alfikon ini, itu penghargaan itu ternyata secara jangka panjang itu tidak efektif. Pengaruh jangka panjang, pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini masih terkait dengan tadi yang motivasi ini gitu ya, motivasi bahwa untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini imbalan atau reward gitu ya di dunia kerja, apalagi reward and punishment ini kan hal yang umum gitu ya. Malah waktu yang Medipindo, kalau Bapak Ibu ikut kemarin ya Bu ya, itu kan sampai menekankan, Pak, bagaimana anak-anak ini dilatih supaya mereka terbiasa dengan reward and punishment gitu, seperti itu. Nah, dikaitkan dengan teori-teori ini, tentu ini hal yang harus kita pikirkan karena sesuai dengan teori yang ada gitu ya, ternyata secara jangka panjang penghargaan pun bisa disebut sebagai hukuman, makanya disebut dihukum oleh penghargaan. Karena semakin banyak penghargaan, maka orang akan justru motivasi internalnya tidak muncul gitu.
ada beberapa hasil penelitian beliau yang menunjukkan bahwa semakin diberi penghargaan maka justru lebih tidak efektif. Misalnya ada contoh kasus salah satu redaksi gitu ya, redaktur jurnalis di Amerika, setiap mereka memunculkan berita yang menjadi headline akan diberikan bonus. Nah, berulang kali ternyata di satu titik tertentu ketika bonusnya tidak ada, beritanya jadi hilang gitu. Jadi tidak ada berita headline lagi, padahal harapan dari bonus itu adalah supaya continue. Sebaliknya ketika orang didorong tidak dijanjikan sebuah penghargaan, jurnalis yang satunya lagi selalu ingin memunculkan berita-berita baru tanpa diberi imbalan apapun. Nah, itu salah satu contoh kasus di mana penghargaan dalam jangka waktu panjang ternyata tidak memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, dari nilai kebajikan yang tadi, terus kita lanjutkan ke pembuatan keyakinan kelas, karena ini susunannya memang harus seperti itu gitu ya. Sebelum sampai ke restitusi, anak-anak kita harus dibiasakan dengan yang namanya keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu akan sangat terbiasa dengan istilah kesepakatan kelas, tapi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas saya pikir dua hal yang mungkin serupa tapi tak sama. Nah, keyakinan kelas pada prinsipnya tahapan-tahapannya adalah menyepakati peraturan, ubah kalimat negatif jadi positif menjadi nilai kebajikan, kelompokkan nilai kebajikan yang serupa, tinjau kembali nilai kebajikan, dan lakukan pendalaman nilai metode T atau Y gitu. Nah, maksudnya adalah seperti biasa di awal semester mungkin Bapak Ibu selalu membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dilarang masuk, kemarin saya ke B2 coba melaksanakan itu, dilarang berisik ya, dilarang makan sambil belajar, dilarang apa. Nah, ada beberapa kalimat peraturan yang kalimatnya negatif, dilarang apa. Dengan keyakinan kelas, kalimat negatif itu dibuat jadi kalimat positif. Misalkan dilarang dilarang makan dan minum, berarti bikin untuk ketertiban gitu ya. Atau dilarang berbicara kasar, diganti dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemarin dicontohkan seperti itu di fase B2. Nah, setelah kalimatnya menjadi positif semua, kalimat positif tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Misalkan dilarang makan dan minum, berarti kan ketertiban ya. Terus juga telat, tidak boleh masuk kelas, berarti itu mengajarkan disiplin. Nah, seperti itu Bapak. Jadi disiplin nilai-nilai kebajikan itu diinventaris ketika kalimat-kalimat yang tadi negatif di peraturan kelas itu dibuat positif, setelah itu dikelompokkan menjadi nilai kebajikan yang disepakati, entah keselamatan, kebersihan, segala macam. Setelah itu tentu bakal muncul beberapa kebajikan yang serupa, disiplin. Ternyata dari peraturan-peraturan yang dibuat, saya kemarin coba di 11 B2, ada nilai-nilai kebajikan yang muncul berulang, ada disiplin 2 kali, tanggung jawab gitu. Nah, itu dihilangkan dan akhirnya setelah itu barulah dibuat pendalaman mengenai nilai kebajikan yang diinginkan dengan metode T dan Y. Ini T, ini Y gitu ya. Hormat tampak seperti, ini contohnya datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat. Kalau bekerja tampak seperti tekun bekerja, tidak tampak tidak mendengarkan guru. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas mandiri yang dilakukan oleh CGP tentunya. Tapi prinsip pengerjaannya seperti itu Bapak Ibu. Setelah nilai-nilai positif dibuat, dikelompokkan, yang sejenis kita coret-coret, baru dilakukan pendalaman. Kalau disiplin itu tampak seperti bagaimana, itu dituliskan. Tidak tampak seperti kebalikannya biasanya. Nah, keyakinan kelas juga itu harusnya harus didokumentasikan dalam bentuk, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk apapun, yang penting itu terdokumentasikan secara fisik biasanya. Nah, di kita karena beberapa tahun masalahnya karena nggak ada kelas
inventaris ya, memang susah juga Bu ya. Susah juga kita menerapkan nempel-nempelin struktur organisasi dan lain-lain di kelas, karena kelasnya biasanya moving. Baru tahun ini yang kebetulan kelas 12-nya sedang PKL, sehingga kebanyakan mungkin punya kelas sendiri ya, tidak pindah-pindah, kecuali kalau sedang di ruang praktek. Tapi terus terang saya pun baru mencoba satu kali. Pas praktek waktu pendidikan mah gampang Bu, dan teman-temannya sudah pada ngerti gitu ya. Nah, tantangannya justru pada saat kita meminta anak-anak atau siswa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kesepakatan kelas. Ya harus dibimbing juga sih pada intinya, apalagi dengan 36 orang. Kemarin saya salahnya masuknya jam 2 ya Dit ya, jam 2. Jadi di saat mereka sudah malas gitu. Harusnya memang di pagi hari. Dan ini memang kenapa saya mengundang wali kelas, karena mungkin kalau di kita cocoknya bagi wali kelas biasanya yang lebih pas untuk membuat keyakinan kelas. Karena kalau seluruh guru bikin, berarti kan beda-beda gitu ya. Makanya lebih cocoknya kalau di jenjang SMA, SMK, SMP yang kelasnya banyak akan lebih efektif jika dibuat oleh wali kelas. Guru-guru pengajar yang lain paling kalaupun ada tambahan menambahkan 1 atau 2 hal saja. Tidak harus semua guru membuat keyakinan kelas di tiap kelas yang dimasuki. Kalau Bapak Ibu yang mengajar di produktif sih relatif gampang, karena cuma beberapa kelas. Kalau seperti mungkin bahasa Inggris atau IPA di beberapa jurusan kayaknya ribet juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang yang namanya jadi ada kebutuhan yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Menurut teorinya, ini kelima hal ini ada pada setiap individu, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Kita selalu mengaitkan apa-apa yang kita diskusikan dengan siswa gitu. Nah, anak-anak ini mereka akan selalu punya 5 hal dalam diri mereka. Ketika ada contoh kasus juga terjadi di tingkat yang lebih atas gitu ya, di SMA juga kadang-kadang ada anak yang suka merebut makanan orang lain. Nah, mungkin saja itu berkaitan dengan kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Mungkin dia tidak makan secara termagi makan mungkin. Ternyata pas ditelusuri ternyata anak yang tadi yang temannya anak saya di TK, ternyata uang jajannya cuma 1.000 mahikran daun gitu. Oh palingan atuh orang buat mereka dari batur gitu. Nah, tapi di kasus tertentu tentu ada yang kemarin nih saya cerita sedikit di sekolah istri saya Bu Rida di SMA Tomo, ada anak tidur di sekolah. Kenapa udah tidur wae, ditanya digoyang-goyang teh kunaon, betak tidur lagi Bu, tidur lagi nih, tidur deh. Akhirnya teh kan panik, dibawa ke UKS. Di UKS teh dikasih minum, udah makan belum, dikasih makan segala macam. Ternyata si anak teh lapar Bu, salatri bener menjamin lah. Jadi dia tinggal sendiri, orang tuanya kerja di Bandung, ibunya udah pisah gitu, udah pisah, orang tua bapaknya yang tinggal serumah, tapi dia hanya ketemu di akhir pekan, itu pun biasa kuli bangunan gitu, di 2 minggu sekali, sebulan sekali, jarang ketemu. Jadi malas sama memasak teh. Kadang-kadang makan teh ya mie, apalagi cowok nih, malas masak teh. Nah, hal-hal semacam itu kalau kita telusuri tentu akan bermuara pada 4 hal ini. Bertahan hidup, kebebasan. Ada anak yang di kelas teh pengennya main gitu ya, mungkin di rumahnya terkekang Bu, karena taraheureuy gitu, dan ada tekanan dari orang tuanya sehingga kesenangan dia tidak didapatkan. Ada juga anak yang kasih sayangnya atau rasa diterimanya tidak didapatkan. Itu faktor-faktor, padahal semua anak dia pasti pengen semua ini tercukupi gitu. Jika tidak tercukupi, tentu akan muncul gejala-gejala di sekolah. Tadi bertahan hidup, kalau penguasaan biasanya ini
anak-anak yang mereka ingin mendapat pengakuan dari orang lain biasanya, makanya dia kabatur teh ngajago. Nah, ternyata secara teoritis ini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia, ini harus terpenuhi oleh mereka. Tugas kita tentunya di sekolah ya harus menyalurkan kebutuhan ini secara positif tentunya, karena kembali lagi ke tadi di awal yang masalah mengepalkan tangan, ternyata ya orang atau anak itu dia hanya melakukan apa yang penting buat dia, tidak penting buat orang lain, tidak penting buat kita sebagai gurunya. Apa yang penting buat dia itu yang jadi prioritas dia. Kalau yang pentingnya, kalau dia lapar yang penting makan, disuruh belajar ya nggak mungkin mau gitu. Atau dia punya tidak diakui di rumahnya, tentu itu harus kita perhatikan. Nah, kalau tadi di hukuman, sekarang identitas gagal, ini motivasi eksternal dan internal. Identitas gagalnya adalah kontrol negatif, kalau yang sukses positif kontrol diri. Nah, ini juga kaitannya dengan motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Guru berbuat, kalau ini saya contohkan, murid berkata saya tidak peduli kalau ininya maafkan saya pikir bapak ibu teman saya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah bahwa motivasi eksternal dan internal ini tentu tujuan kita pada akhirnya ada di kontrol, dua posisi kontrol. Nanti kajian ke sana. Nah, ini ada perilaku teori kontrol itu, ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kaitannya dengan tadi 5 kebutuhan dasar sebagai satu hal yang pasti dipunyai oleh semua orang, semua siswa. Nah, posisi kita sebagai guru, kita mengenal adanya 5 posisi kontrol guru. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti contoh-contohnya kurang lebih kalau penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau teman membuat alasan-alasan kepada murid, kalau pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini maksudnya kita sebagai guru tentu mungkin kita punya ini tidak berarti, ini juga pasti dipunyai oleh semuanya. Kita sebagai guru punya segala 5 hal ini. Kalau tadi kebutuhan dasar sebagai seorang manusia, yang ini adalah 5 posisi kontrol yang setiap guru pasti punya. Hanya saja yang dominan muncul yang mana gitu. Kadang-kadang mungkin muncul sebagai penghukum, kadang-kadang muncul sebagai pembuat rasa bersalah, kadang-kadang sebagai manajer. Nah, ini penekanannya beda. Kalau ini lebih menunjukkan intervensi. Kalau rasa bersalah lebih penekanannya kepada membuat si anaknya merasa bersalah dengan tindakannya. Kalau teman biasanya lebih pendekatannya ayolah bantu bapak gitu-gitu. Kalau pemantau ini biasanya ke konsekuensi, kan kamu udah tahu konsekuensinya semacam itu. Kalau manajer ini tentu yang diharapkan dominan dari kita bapak ibu ya, sangat susah, tapi restitusi akan berjalan ketika posisi guru sebagai manajer dalam hal posisi kontrolnya. Maksudnya penekanannya lebih pada bagaimana sih anak itu memperbaiki kesalahannya gitu. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di awal setelah kita mempunyai paradigma bahwa setiap orang tentu mempunyai hal yang penting buat mereka sendiri. Jadi fokusnya pada orang lain, tidak pada diri kita. Dikaitkan dengan teori kebajikan universal dan pembuatan keyakinan kelas dengan memahami kebutuhan dasar seorang murid dan memposisikan diri kita
di posisi 5 posisi kontrol yang tadi, restitusi adalah tahap akhir untuk mengeksekusi hal-hal yang terjadi di sekolah. Sebelum pemahaman-pemahaman tadi bangkit atau menjadi diskusi yang normal, itu akan sulit melaksanakan restitusi, karena pada tahap akhir nanti restitusi ini akan selalu kembali pada keyakinan yang sudah disepakati. Kalau keyakinan kelasnya belum pernah dibuat, tentu restitusi tidak akan bisa dilaksanakan, karena keyakinan kelas ini harus menjadi hal yang menjadi pegangan bersama antara guru dengan siswa. Ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu tahapan ketika kita menghadapi satu permasalahan dengan siswa. Tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya keyakinan ini lebih pada keyakinan-keyakinan yang pernah disepakati atau keyakinan yang kaitannya dengan kebajikan-kebajikan universal gitu. Jadi kalau kita belum pernah menyampaikan materi tentang kebajikan universal dan membuat keyakinan kelas, memang rasanya akan sulit ketika kita melaksanakan restitusi. Nah, ini contohnya ketika menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini, dan hal-hal yang senada dengan itu. Nah, setelah melakukan itu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini sebenarnya secara implementasi saya tidak bisa banyak cerita, dan ini pun secara teoritis masih agak sedikit mengganggu pikiran saya gitu ya. Makanya saya pengen masukan dari Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi ini menganggap menyampaikan sisi positif dari tindakan salah yang anak lakukan, kurang lebih seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi diawali dengan memvalidasi tindakan salah itu, dan akhirnya dikaitkan dengan hal yang positifnya gitu. Nah, menyatakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita, nilai kebajikan, keyakinan apa yang kita telah sepakati, kelas ideal seperti apa sih. Nah, ini keyakinan-keyakinan ini adalah hal-hal yang di awal sekali, mungkin di awal semester, mungkin di awal sekolah, itu sudah diketahui, sudah disepakati, dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi siswa-siswi kita, sehingga ketika melaksanakan restitusi di tahap akhir, kita akan mengembalikan semua yang mereka lakukan ke keyakinan yang sudah disepakati. Tanpa membuat ini di awal, tentu akan kesulitan. Nah, restitusi adalah hal atau satu tindakan yang diharapkan menjadi hal yang dilakukan secara normal di sekolah. Itu tentu harapannya dari mungkin pemerintah gitu ya, pada sekolah-sekolah. Karena restitusi tadi seperti yang disampaikan punya beberapa keunggulan gitu. Namun itu bagi saya pribadi itu masih berupa teoritis, karena saya belum pernah secara konsisten melaksanakan implementasinya gitu. Mungkin beberapa waktu ke depan akan saya coba pelaksanaannya, dan nanti Bapak Ibu bagi yang sudah melaksanakan restitusi tapi itu namanya restitusi, bisa nanti kita sharing pendapat. Nah, kemarin saya coba bikin keyakinan kelas di kelas 11 B2 apa kemarin ya. Sebenarnya sedang dibuat video, salah satu tugas juga tugas yang kemarin waktu bikin video. Salah satu videonya adalah tentang penerapan metode restitusi pada anak yang
mempunyai masalah, kurang lebih seperti itu. Kalau membuat videonya mah ya gampang ibu ya, gampang dalam arti kasusnya kan saya juga nggak mungkin kan milih kasus yang anaknya ketahuan merokok gitu, udah bingung nanti pas restitusinya. Atau kasusnya anaknya sudah nggak sekolah berapa lama, di beberapa sekolah malah ada kasus-kasus yang lebih berat gitu ya. Di sekolah-sekolah yang lain kadang-kadang ada ya kasus pemukulan, kasus pemalakan, hal-hal semacam itu kan kalau di jenjang SMK mah masalah yang umum gitu ya. Selain dari masalah tadi, masalah kesiangan, tidak masuk kelas, mungkin itulah masalah yang dalam tanda petik lebih soft gitu dibanding tadi masalah yang beberapa bulan yang lalu kan ada kasus penikaman, meskipun alhamdulillah bukan di sekolah kita penikaman lah, apa gitu-gitu. Nah, tadinya saya mau mencoba memutar videonya, tapi masih diedit katanya oleh Arafi. Dan rencana ke depan saya sudah sempat ngobrol sama Bu Ida, kita pengennya saya Bu, ternyata artis tuh bayaran mahal karena memang susahnya tuh jadi berakting teh wajib. Bu, ayo nih. Jadi. Terus kesan kalimat. Terus kalimat terus tugas mah. Tapi harapannya justru karena ada salah satunya Arapi dan teman-temannya gitu ya, yang sangat excited ketika dia membuat video-video, dan video-video ini kan relatif digemari oleh anak-anak kuliah ya. Mereka lebih suka nonton video, dan mereka bisa menjelaskan nilai dari satu video ketika satu kali tayang gitu. Padahal kadang-kadang kita naon sih maksudnya video itu, karena mungkin mereka lebih suka dan lebih masuk ke mereka melalui video. Makanya beberapa waktu ke depan mungkin saya dan rekan-rekan di Guru Produktif akan mencoba membuat beberapa video yang sejenis, yang mungkin Bapak Ibu juga akan dilibatkan gitu ya sebagai salah satu pemeran, sebagai upaya kita selain dari budaya-budaya positif yang sudah banyak dilakukan di sekolah kita, 5S, BP5, sholat duha, Jumat berbagi, tapi bagaimana pembiasaan positif ini harus selalu dikuatkan dan disupport gitu ya, salah satunya dengan media-media yang media yang relatif disukai oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, secara teori saya hanya bisa menyampaikan secara teoritis saja karena memang terus terang implementasi yang saya lakukan juga belum banyak. Justru saya sebenarnya tertarik untuk meminta saran atau meminta kecuali kalau nanti Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda di materi yang lain. Tapi saya sebenarnya agak masih belum terlalu menemukan titik kliknya tentang pendapat ini dihukum oleh penghargaan. Menemukan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajar yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, saya juga secara pribadi kadang-kadang ya mengapresiasi anak dengan cara memberikan penghargaan, kan hal yang normal gitu ya. Yang normal. Tapi dikaitkan dengan pendapat ini, saya mencoba tanyakan ke beberapa pengajar praktik, tapi belum dapat jawaban yang memang rasanya memang salah gitu ya kalau kita memberikan penghargaan. Nah, ini untuk tentang dihukum oleh penghargaan ini, apakah Bapak Ibu punya pendapat atau misalkan pandangan yang baik sama ataupun berbeda mengenai hal ini gitu? Boleh disampaikan, Bu, Pak? Apapun, tapi kalau misalnya kalau dari keputusan si anak saya sampai akhirnya berbuat salah nggak sepenuhnya gitu ya. Secara teoritis seperti itu gitu. Nah, tapi kan penghargaan ini menjadi hal yang mungkin di kita juga bukan hal yang tabu gitu. Ada anak yang berprestasi
dikasih piala. Di akhir-akhir kita kan waktu kemarin kelulusan juara umum dikasih hadiah. Nah, hal-hal semacam itu oleh teori yang ini sebenarnya nggak boleh ketika. Nah, tanggapan Bapak Ibu seperti apa? Kalau saya sih masih ragu-ragu. Di satu sisi orang yang membuat teori ini kan tentu bukan orang yang bodoh gitu ya. Tentu dia punya penelitian yang mendalam. Karena di institusi pendidikan itu di lembaga kan banyak juga penghargaannya. Guru berprestasi lah, pegawai yang berprestasi gitu-gitu. Itu kan umum dilakukan, tapi ternyata oleh teori ini itu sebenarnya nggak baik secara jabatan. Itu boleh minta tanggapan Bu. Tanggapan Bu Teti Manawi. Kemana ya? Mungkin yang lain juga mesti ikut melihat ya. Bermasalah ya, yang lain juga harus diberi penghargaannya gitu kan. Tapi kalau positif mah penghargaannya tidak jadi masalah. Ini mah penghargaannya dalam konteks penghargaan yang positif. Yang positif. Contohnya gitu. Ya, kalau positif mah bisa dilanjutkan. Terus kalau misalkan soalnya saya belum pernah Pak memberikan hukuman dengan penghargaan, tapi kalau reward mereka sudah melakukan misalkan nilai bagus terus menjawab apa, saya biasanya bawa makanan tuh, oh ya ini bisa saya kasih coklat, misalkan seperti itu. Kalau itu dampak baiknya apa Bu kira-kira yang Dampak baiknya mungkin yang lain pasti termotivasi, oh iya dapat ini nih, ingin dapat hadiah juga seperti itu. Terima kasih. Kalau dari teori yang ini kan mungkin tahun 93 ya, ketika penelitian di situ cocok untuk saat itu. Kalau untuk disesuaikan dengan saat sekarang mungkin beda zaman dan beda waktu, beda orang, beda karakter, itu mungkin akan susah gitu. Makanya untuk penanganan dengan setuju dengan yang Kak Budati gitu. Kalau ketika misalnya baru dia ada sesuatu hal yang jadi positif lah, baru dikasih penghargaan. Jadi artinya penghargaan itu sebenarnya bukan hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya, selama dalam periode atau tujuan yang baik seperti itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya contohnya ini ketika anak misalkan udah kicik atau bandel atau misalnya penghargaan itu bukan hanya penghargaan dalam bentuk mungkin ya, atau dikasih penghargaannya dia dikasih kesempatan mimpin doa gitu, karena dianya misalnya di kelasnya tuh mengganggu yang lain atau dia pimpin ke depan gitu, diberi tanggung jawab, mungkin kalau seperti itu bisa gitu. Tapi kalau berupa reward yang hadiah itu kurang. Mungkin lebih ke ini ya, kalau kasusnya seperti tadi juga anak dikasih kepercayaan seperti anak di keputrian, anak itu jarang keputrian gitu, terus dinasehatin kan nih pas pemilihan dia dicalonkan jadi ketua, wakil ketua gitu. Pemilihan ya ada di ini juga sih, waktu zaman Ibu Loli coba pilih nomor anu gitu kan, biar pengen tahu gitu kan, dia bertanggung jawab ya. Ternyata alhamdulillah setelah dikasih kepercayaan untuk menjadi wakil waktu itu menjadi ketua, ya alhamdulillah ada perubahan. Terus yang ini sama di keputrian yang jarang masuk dijadikan seksi absensi. Jadi kan bahaya. Nah, ada perubahan gitu. Mungkin dikasih penghargaannya itu berupa posisi, kepercayaan dia diberi amanah untuk apa, jawaban berupa ya barang ya itu, mungkin itu. Karena mungkin penghargaan periode itu tidak mesti melulu berupa benda ya. Terus satu lagi Pak, karakter anak juga mempengaruhi gitu. Tidak semua anak itu suka dikasih penghargaan. Seperti contohnya, kamu kalau nanti puasanya selesai segitu saya kasih, ada yang nggak mau itu, ada. Jadi tidak semua. Jadi harus kita tahu juga karakter anak. Ya. Karena bahkan ada yang risih kan, ada
yang saya kan melakukannya dengan senang hati, bukan karena saya dikasih. Ada juga yang seperti itu. Memang kompleks itu kalau gitu. Nah ini kalau terkait ini penguasaan 5 kebutuhan dasar, ada penguasaan, kasih sayang, berbagi, kesenangan. Nah ini biasanya kalau bagi saya ini kan sebetulnya hal yang membuat kayaknya ada hal-hal yang ternyata memang ini melekat dalam diri anak gitu. Kebutuhan dasar bertahan hidup ya, biasanya kaitannya dengan makanan, dengan apa yang dipakai, sandang pangan papan gitu. Penguasaan kasih sayang. Nah ini kalau menurut ibu bapak dalam keseharian kita, apakah memang perilaku-perilaku yang dianggap kurang baik di sekolah itu berkaitan dengan ketidakbisaan mereka menyalurkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar, misalkan kesenangan. Ada anak yang suka main game. Kalau menurut teori ini berarti dia kesenangannya tidak tersalurkan di rumah sehingga dia lebih memilih di sekolah. Nah, kalau menurut Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilaksanakan, ada nggak kaitan-kaitan bahwa hal-hal semacam ini memang berpengaruh pada perilaku mereka di sekolah? Apakah Pola asuh. Nah, kalau dari sisi pola asuh, kan kita dapat mereka siswa teh, kan ya kita mah dapat saya gitu. Nah, terus kita secara teoritis A, B, C, D diminta untuk memahami banyak hal. Nah itu gimana sih Bang? Memahami itu gimana? Itu kasus-kasus yang paling yang ditangani itu kasus yang mungkin berlebihan menikah budak gitu kan, kayak gitu. Kita coba diajak ngobrol, biasanya dengan diajak ngobrol sebenarnya kamu maunya apa gitu. Terus kesini itu kemarin tadi yang di ya, anak elektro, saya keluar dari 11 DPD 2 itu jam 1:04 keluar. Ada anak-anak elektro udah sholat belum? Kayak udah sholat mah yang ngajak gitu. Betul kan saya ngomong ngajak gitu. Eta bu eta sambil itu kan dah nyangkut sinutihan pura-pura dia. Bu eta sesuai kan. Terus ditegur kan sama kita. Kenapa kamu nggak jago gitu? Soalnya aku nggak jago sana. Kamu ini udah jam berapa? Ini udah jam berapa? Disuruh sholat, kamu masih bilang begitu? Oke lah. Kamu udah punya apa? Mungkin kalau untuk duit kamu banyak. Tapi kalau untuk bekal ibadah, kamu sudah punya apa? Nggak jago Pak. Iya. Malah gini, ya. tangkap itu. Nantang dengan ada omongan. Kita udah bikin rek sholat. Datang aja nah, ke setengah 2. Lama-lama saya bilang ya, sikap kamu itu jelek. Tuh guru aja kayak nantang ini, tuh tapi nantang, tapi sikap kamu. Kalau kamu menganggap bahwa ini tidak apa-apa, ini tidak sopan. Ibu kasih tahu ini tidak sopan ya, biar kamu tahu. Bisa kalau guru kesana gitu ya. Lama-lama dia udah semakin kepepet. Ditanya, coba kamu tunjukkan apa kelebihan kamu sudah punya apa untuk urusan ibadah. Ibu diterima. Lama-lama dia kepepet, bilang ibu, kata Bu Eva, bisa minta seragam ke ibu bekas kelas 3. Emang lah, celana habis seletingnya dol gitu. Ibu dibera asal mana daik sholat. Ya bu insya Allah mah. Ya bu ini dah bu. Tadi lah aja ke ruang DPID, aja ngobrol. Di bawah celana ada 2. Ini celana bekas alumni. Kudu dibalikin deui, pakai, tapi kudu daik sholat. Ya bu, badai bu. Ibu ngomong, kamu kesini keinginan siapa? Saya. Kenapa kamu milih SMK? Saya mau kerja bu. Nah akhirnya mau ayah perusahaan yang menerima karyawan, ahlaknya berempat tuh kieu. Aja bu, gitu kan karena terus rumah ada bu, kudu diperbaiki ahlaknya. Terus kamu di pelajaran rumah, kami terasa pakai ini. Nah, kami terasa pakai ini. Teman saya 10 ngerjakan tugas belum selesai. Terus bilang ini nanti pas saya mau selesaikan, teman saya bilang itu, Pak ini marah, nyeraikan bu. Terus adik kamu kenapa nggak suka kata ini?
saya nggak suka praktek. Nah, sekolah mana wae ge moal aya nu ujug-ujug praktek. Baheula di dieu aya ingat si Sena teh ya. Si Sena kan langsung praktek teh hayang teori. Tah, tahun itu mah teh aya anu umum teori hayang praktek. Akhirnya keluar. Jadi gitu kan akhirnya keluar. Jadi kamu rek kumaha aya? Untuk gua abi mah. Nah, sekolah di dia, sekolah di mana wae oge dimimitian ku teori, harus praktek. Kalau kamu nggak mau, jangan harap kamu bisa bertahan. 2 bulan lagi kamu keluar. Dia mikir. Nanti kamu PKL itu bakal ayeuna. Bilang gitu saya diajak ngobrol. Mulai leles. Sok aya nama geus tadi jam 2 pakai celana lamun cukup pek bawa. Aduh ibu, sok ibu. Nah itu ngomong ke si malu. Sok bawa tuh mana teh ganteng geuning gideung-gideung moge da gideung budak teh orang Ambon. Kasep dia mah komo lamun akhlakna sopan. Teh ngaroba? Ya Bu, saya mau Bu. Nah seperti itu. Anak juga ngomong, kamu masuk ke sini adalah apa? KTM. Nah KTM, nanti kamu kalau akhlaknya bagus, diusulkan mana pita, gak tau berapa, 1 juta apa berapa? Oh itu Bu, nah itu so. Lamun kamu catatannya sudah ada di saya. Oh iya, nah seperti itu. Jadi banyak anak yang ayah PR di TKRO cenah. Sama tidak kayak ngobrol gitu. Dan bulatnya ngajagona luar biasa cenah. Di TKRO hiji aya, TKRO kedua aya. Nah seperti itu Pak Rudi. Jadi terkadang anak yang kasus sederhana belah diurang tim kumaha penanganan salah. Lu keluar kamar kayak si Rijal Muhammad kan di kelas ini dari kelas 3 tapi kalau anak itu sekolahnya teu bener. Si Rijal Muhammad ambil hiji teh. Iya, ada kan anak udah kurang adalah di mana kumpulannya di kelas ini ada kelas ini tuh robah-robah gitu. Susah, memang ada anak yang memang susah diajak ngobrol udah, ditanya keinginan teh hayang teh naon gitu. Tapi akhirnya lunjak balik deui orang yang harapan bahan baku kumaha bawa ke imana. Tidak semua, kita jangan berharap semuanya bisa kita tangani. Kita jangan pesimis bahwa sulit dirubah, ada yang bisa dan juga yang memang tidak. Memang harus tahu latar belakang. Jadi pengaruhnya besar ya. Besar sekali. Apa yang terjadi di rumah masing-masing itu kan biasanya memang selalu terkait dengan masalah-masalah di rumah mereka masing-masing. Berarti kuncinya lebih pada ikhlasnya tidak? Nah itu sama ini yang pertemuan yang itu Pak Ruli daya dukung. Orang tua juga kan termasuk daya dukung. Nah orang tua namun lebay. Nah biasa. Nah itu kalau posisi orang tua, saya kan memang pernah berpikir gini Bu, masalah keterlibatan orang tua. Kadang-kadang sama-sama ngobrol dengan guru-guru yang lain. Kita ajar di SMK 3 tahun, itu pun kadang-kadang guru produktif. Kalau ibu bisa Inggris atau agama, Bu Ida kan 1 tahun gitu ya. Kan tidak full 3 tahun, tapi tuntutannya anak harus bisa A, B, C, D gitu. Nah padahal kan mereka datang ke sini itu sudah membawa atribut diri mereka sendiri. Nah kita di sebagai guru gitunya, itu teh apa sih yang menjadi penekanan kita, karena kan merubah anak yang sudah punya karakter sendiri itu kan kita juga kenal mereka sudah remaja. Bu Ida kenal 1 tahun ngajarnya. Mungkin di beberapa guru produktif hanya kenal dekat dengan siswa di tingkat 2, tingkat 3 atau tingkat 11, 12. Tapi tuntutan dari di kurikulum atau apa itu kan tinggi punya. Nah, memposisikan diri kita itu gimana Bu? Biar kita bisa mengacu pada kurikulum yang ada, capaian standar kelulusan anak gitu, terus juga tanpa harus menjadi beban gitu, karena kan mereka juga orang tuanya kadang-kadang ada yang care, ada yang nitip, ada yang bagernya teuing pisan gitu punya macam-macam gitu. Nah kita itu posisinya bagaimana sih sebagai guru gitu ya, memposisikan diri sebagai guru di tengah
realita-realita seperti yang tadi, anaknya sudah punya karakter sendiri, daya dukung orang tuanya juga beda-beda. Apakah kita memang harus aktif mengajak orang tua selalu berpartisipasi atau bagaimana? Paling yang pertama karena informasi aja. Informasi ya? Kalau ngajar di kelas 2, kelas 3 nanti nanya ke guru kelas 1. Biasanya kalau kita ya suka punya catatan kan, anak ini gini, anak ini gini, itu biasanya. Itu hanya 3 kali punya, pertengahan dan nanti akhir. Itu dengan PKL yang 5 bulan kayaknya berat juga gitu, makanya di tiap bulan rencananya mereka akan dipanggil, dievaluasi baik dari segi perilakunya ataupun dari segi instrumen penilaian mereka di jurnal-jurnalnya, sekaligus juga masalah-masalah mereka di PKL-nya, karena kan ada beberapa orang tua yang datang ke saya bukan protes sih, mengajukan keluhan, Pak, nah PKL-nya seperti ini seperti itu gitu. Tentu kami pun juga masalah anak yang PKL juga kan mereka tinggal di rumah, berangkat ke tempat PKL, tidak ke sekolah dulu. Tentu ada informasi yang kita juga nggak tahu sebagai guru, makanya kegiatan nanti di hari Kamis, Jumat, mangga waktunya, maksudnya jamnya dan tempatnya disesuaikan. Ada beberapa Bu Nurima hari Jumat semuanya ya, Jumat, mangga dikomunikasikan saja. Sekaligus juga kan ada lembar yang harus Bapak Ibu isi sebagai pengganti jam mata pelajaran kelas 12 yang kita tidak mengajar. Itu mohon dimanfaatkan sebagai media itu. Selain itu mah ya mangga, kalau mau melalui daring silahkan gitu ya. Tapi kami dari jurusan mencoba membuat, karena kalau kita monitoring keluar kan biayanya lumayan juga. Ya udahlah, mereka disuruh pulang aja. Yang di luar kota juga lumayanlah, sebulan sekali bisa pulang gitu, seperti itu. Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Cukup? Kalau waktunya sih sudah selesai, alhamdulillah. Untuk materi ini mungkin bisa jadi sedikit bahan refleksi, bahan pemikiran Bapak Ibu. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Kalau secara teoritis sih alhamdulillah yang saya rasakan bagus punya. Ada teori-teori baru, ada pemahaman baru gitu. Tapi mungkin banyaknya ini lebih fokus, akan berbeda ketika nanti diterapkannya. Implementasi dari tiap orang tentu berbeda-beda karena berkaitan dengan konsistensi penerapan, dan teori satu ini pada penerapannya akan menemukan hambatan yang beda-beda. Mungkin di guru mata pelajaran umum seperti apa, di produktif seperti apa. Harapannya ketika terjadi ini, kebetulan ada kompel-kompel yang lain ya. Jadi nanti ketika di kompel berikutnya, mohon juga mudah-mudahan kita dapat ilmu-ilmu baru dari praktik baik yang Bapak Ibu lakukan ya. Kalau saya sekarang kan agak sedikit terpaksa punya. Tapi secara konten insya Allah sih kalau kontennya mah tidak terpaksa, karena memang saya pikir hal-hal baik itu harus didiskusikan, harus dibiasakan, meskipun ya kadang-kadang harus mengorbankan jam Bapak Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menyempatkan waktu dan menyempatkan pemikirannya untuk di kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu yang lain dengan materi yang lain, dengan pemateri yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi saya secara pribadi, umumnya bagi Bapak Ibu semua, lebih umum lagi untuk nantinya bermanfaat bagi murid-murid kita di SMK Sumedang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.